Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar dan paling terkenal di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, candi ini dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, selama masa pemerintahan dinasti Shailendra. Berikut adalah sejarah singkat tentang Candi Borobudur. 1. Pembangunan Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra, yang pada saat itu merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Pembangunan candi ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 75 tahun dan selesai sekitar tahun 825 Masehi. Arsitektur Borobudur dipengaruhi oleh gaya arsitektur India dan menggambarkan konsep mandala yang merupakan representasi alam semesta dalam ajaran Buddha. Struktur Candi Borobudur memiliki 3 tingkatan utama yang melambangkan 3 tahap dalam perjalanan spiritual Buddhis. Kamadhatu, bagian dasar candi yang melambangkan dunia, keinginan atau nafsu. Rupadhatu, 4 tingkat di atas Kamadhatu yang melambangkan dunia, berbentuk di mana manusia mulai melepaskan diri dari nafsu. Arupadhatu, 3 tingkat teratas yang melambangkan dunia, tak berbentuk atau dunia roh, tempat para Buddha berada. Pada bagian atas candi, terdapat stupa utama yang dikelilingi oleh 72 stupa kecil, masing-masing berisi patung Buddha yang duduk dalam posisi meditasi. 3. Penemuan dan restorasi. Setelah selesai dibangun, Borobudur kemudian terlupakan selama berabad-abad karena alasan yang tidak sepenuhnya diketahui, mungkin karena letusan Gunung Merapi atau karena beralihnya pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Candi ini ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris untuk Jawa pada saat itu, yang mendengar tentang keberadaan candi dari penduduk setempat. Restorasi besar-besaran dilakukan pada abad ke-20, dimulai dengan upaya yang dipimpin oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1907 hingga 1911. Restorasi utama lainnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO pada tahun 1973 hingga 1844 yang kemudian menjadikan Borobudur sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Para peziarah berjalan melalui serangkaian koridor dan tangga sambil merenungkan panel relief yang menceritakan ajaran-ajaran Buddha dan kehidupan Buddha Sakyamuni. Borobudur juga menjadi simbol kebangkitan budaya dan agama Buddha di Nusantara selama masa kejayaannya. 5. Borobudur saat ini, Candi Borobudur adalah salah satu situs wisata dan ziarah utama di Indonesia. Candi ini menjadi saksi bisu sejarah peradaban Nusantara dan menjadi simbol penting dari warisan budaya Indonesia. Borobudur tetap menjadi pusat kebudayaan dan agama dengan berbagai upacara keagamaan Buddha yang diadakan di sana, seperti perayaan Waisak. Setelah penemuan kembali Candi Borobudur pada abad ke-19, sejarah candi ini terus berkembang, terutama dalam konteks pemanfaatannya dan perannya dalam budaya serta pariwisata Indonesia. 6. Pemanfaatan kembali dan pengaruh kolonial. Ketika Borobudur ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles, keadaan candi sangat rusak akibat terabaikan selama berabad-abad. Raffles kemudian memerintahkan penyelidikan dan penggalian awal, tetapi restorasi besar baru dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Di bawah arahan insinyur Belanda, Theodor van Erp, candi ini mulai dipugar. Namun karena keterbatasan teknologi saat itu, pemugaran ini tidak sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah kerusakan struktural yang lebih mendalam. 7. Restorasi modern. Pada tahun 1970-an, kondisi Candi Borobudur semakin memburuk akibat masalah lingkungan dan pariwisata yang tidak terkontrol. Pemerintah Indonesia dengan dukungan UNESCO meluncurkan proyek restorasi besar-besaran pada tahun 1973. Proyek ini memakan waktu 11 tahun dan melibatkan upaya membersihkan candi dari tumbuhan yang merusak, memperkuat fondasi, serta memperbaiki dan membersihkan
ratusan panel relief yang ada. Setelah restorasi ini selesai pada tahun 1984, Borobudur mendapatkan kembali statusnya sebagai salah satu situs bersejarah paling penting di dunia. 8. Peran dalam pariwisata dan ekonomi. Sejak restorasi besar-besaran tersebut, Candi Borobudur telah menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Borobudur juga berperan penting dalam ekonomi lokal, dengan industri pariwisata yang berkembang di sekitar wilayah candi. Infrastruktur di sekitar candi seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan turut berkembang pesat untuk mengakomodasi wisatawan. 9. Peran budaya dan keagamaan. Selain menjadi objek wisata, Borobudur juga memegang peran penting dalam upacara keagamaan, khususnya bagi komunitas Buddhis di Indonesia dan Asia Tenggara. Setiap tahun, terutama pada perayaan Waisak, ribuan umat Buddha dari berbagai negara berkumpul di Borobudur untuk merayakan kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha Gautama. Candi ini menjadi tempat meditasi dan refleksi spiritual bagi banyak orang. 10. Tantangan dan pelestarian. Meskipun telah mengalami berbagai pemugaran, Candi Borobudur terus menghadapi tantangan dalam hal pelestarian. Masalah seperti erosi, perubahan iklim, dan tekanan dari pariwisata massal menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia dan UNESCO. Upaya-upaya berkelanjutan dilakukan untuk menjaga dan melestarikan candi ini, termasuk penerapan teknologi modern untuk pemantauan dan pemeliharaan candi. 11. Borobudur di masa depan. Candi Borobudur tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga terus relevan di masa depan sebagai simbol kebesaran budaya Nusantara dan sebagai situs yang menginspirasi banyak orang. Upaya untuk menjaga Borobudur sebagai tempat suci, situs warisan dunia, dan destinasi wisata akan terus berlangsung seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Borobudur tetap menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia, dari masa kejayaan kerajaan kuno hingga era modern, dan berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. 12. Borobudur sebagai simbol kebangkitan nasional. Candi Borobudur tidak hanya berperan dalam konteks keagamaan dan budaya, tetapi juga dalam konteks kebangkitan nasional Indonesia. Pada awal abad ke-20, ketika kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia, Borobudur menjadi simbol penting dari warisan budaya dan kejayaan masa lalu Nusantara. Para pendiri bangsa Indonesia melihat Borobudur sebagai lambang kebanggaan nasional dan bukti nyata bahwa Indonesia memiliki sejarah dan peradaban yang megah sebelum kedatangan kolonialisme. 13. Peran dalam diplomasi internasional. Borobudur juga berperan dalam diplomasi internasional Indonesia. Sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, Borobudur sering digunakan sebagai simbol keragaman budaya Indonesia dalam berbagai acara internasional. Pengunjung dari seluruh dunia, termasuk pemimpin negara, seringkali diajak mengunjungi Borobudur sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan persahabatan dan kerjasama internasional. Candi ini menjadi duta budaya yang membantu memperkenalkan Indonesia kepada dunia. 14. Pengaruh Borobudur dalam seni dan arsitektur. Borobudur juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam seni dan arsitektur, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Desain arsitektur Borobudur yang kompleks dan estetis telah menginspirasi banyak karya seni dan bangunan modern. Selain itu, motif-motif yang ada pada relief Borobudur sering diadaptasi dalam berbagai bentuk seni, seperti ukiran, lukisan, dan tekstil. Pertama belas, penelitian dan studi akademis. Borobudur telah menjadi subjek penelitian dan studi akademis yang luas. Para arkeolog, sejarawan, dan ahli seni dari seluruh dunia tertarik untuk mempelajari candi ini karena keunikan arsitektur, simbolisme, dan sejarahnya. Studi tentang Borobudur tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu Indonesia, tetapi juga tentang penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, interaksi budaya, dan perkembangan teknologi bangunan pada masa itu. 16. Candi Borobudur dan lingkungan. Selain tantangan yang dihadapi dalam hal pelestarian candi,
Borobudur juga menjadi fokus dalam diskusi tentang hubungan antara warisan budaya dan lingkungan. Pengaruh perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia di sekitar kawasan candi terus dipantau untuk memastikan bahwa lingkungan sekitar candi tetap mendukung pelestarian situs ini. Upaya pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk penghijauan kembali dan pengaturan tata kelola pariwisata yang lebih baik, terus diupayakan. 17. Pendidikan dan kesadaran budaya Borobudur juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran budaya. Program-program edukasi sering diadakan di Borobudur, baik untuk pelajar lokal maupun internasional. Pengunjung dapat belajar tentang sejarah, seni, agama, dan filosofi di balik pembangunan candi ini melalui tur dan pameran yang diadakan di museum-museum di sekitar kompleks candi. Dengan demikian, Borobudur membantu generasi muda memahami pentingnya warisan budaya dan peran mereka dalam melestarikannya. 18. Candi Borobudur dalam perspektif masa depan. Keberadaan Borobudur di masa depan bergantung pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan candi sebagai sumber ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, penting untuk memastikan bahwa Borobudur tetap menjadi warisan yang dapat dinikmati dan dihormati oleh generasi mendatang. Candi Borobudur akan terus menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah arsitektur dan spiritualitas dunia. Sebagai simbol kebesaran dan ketahanan budaya Indonesia, Borobudur akan terus menjadi pusat perhatian dunia, memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi semua yang mengunjunginya. 19. Peran teknologi dalam pelestarian Borobudur. Dalam era modern, teknologi memainkan peran penting dalam pelestarian Candi Borobudur. Dengan kemajuan teknologi, metode pelestarian menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa inovasi yang digunakan meliputi pemindaian 3 dimensi. Pemindaian laser 3 dimensi digunakan untuk mendokumentasikan struktur Borobudur secara detail. Data ini membantu arkeolog dan konservator dalam memantau kondisi candi, mengidentifikasi kerusakan, dan merencanakan restorasi dengan lebih presisi. Sistem pemantauan lingkungan, sensor dan alat pemantau dipasang di sekitar candi untuk mengukur perubahan lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan polusi udara. Data ini digunakan untuk mengantisipasi kerusakan akibat faktor lingkungan dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Aplikasi virtual reality, VR, dan augmented reality, AR. Teknologi VR dan AR digunakan untuk memberikan pengalaman edukatif kepada pengunjung. Dengan menggunakan perangkat VR atau aplikasi AR, pengunjung dapat melihat bagaimana Borobudur mungkin terlihat pada masa kejayaannya, serta memahami lebih dalam tentang sejarah dan makna candi ini. 20. Kolaborasi internasional untuk pelestarian Candi Borobudur tidak hanya menjadi perhatian nasional tetapi juga internasional. Beberapa proyek pelestarian dan penelitian dilakukan dengan kerjasama internasional, melibatkan para ahli dari berbagai negara. UNESCO sebagai lembaga yang mengakui Borobudur sebagai situs warisan dunia, terus memberikan dukungan dalam upaya pelestarian dan promosi candi ini. Kolaborasi semacam ini penting untuk berbagi pengetahuan, sumber daya dan teknologi, guna memastikan Borobudur tetap terpelihara dengan baik. 21. Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pariwisata di sekitar Borobudur terus diarahkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemerintah Indonesia dan Badan Pengelola Borobudur telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengelola arus wisatawan dengan lebih baik, seperti pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan waktu kunjungan, dan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap struktur candi dan lingkungan sekitarnya, serta memastikan bahwa pariwisata di Borobudur memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal tanpa merusak warisan budaya yang ada. 22. Kegiatan sosial dan budaya di Borobudur. Selain menjadi situs keagamaan dan wisata, Borobudur juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Berbagai acara budaya, pameran seni,
dan festival sering diadakan di kompleks candi dan daerah sekitarnya. Acara-acara ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk mengekspresikan budaya mereka. Borobudur sering dijadikan latar belakang untuk pementasan tari tradisional, konser musik dan pertunjukan seni lainnya yang semakin mengukuhkan perannya sebagai pusat kebudayaan. 23. Borobudur dalam kebijakan kebudayaan nasional. Borobudur juga berperan dalam kebijakan kebudayaan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat Borobudur sebagai aset nasional yang perlu dilindungi dan dipromosikan dalam konteks kebudayaan. Berbagai kebijakan dan program pemerintah diarahkan untuk memastikan bahwa Borobudur tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga pusat pengembangan kebudayaan, pendidikan, dan penelitian. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pelestarian dan pengelolaan candi ini. Di masa depan, Candi Borobudur diharapkan terus menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Sebagai simbol toleransi, kebesaran spiritual, dan kekayaan budaya, Borobudur akan tetap relevan dalam diskusi global tentang pelestarian warisan budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan pemahaman lintas budaya. Candi ini akan terus menjadi cerminan dari perjalanan sejarah Indonesia dan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga dan menghormati warisan nenek moyang untuk masa depan yang lebih baik. Borobudur tidak hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu, tetapi juga sebagai mercusuar yang menerangi jalan ke depan, menghubungkan generasi masa kini dengan kebijaksanaan dan kebesaran peradaban masa lalu.